Perkenalkan, nama saya Deandra Agnifa Cahaya Pradeka, NIM S1A022134 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akur Wijaya, NIM S1A022240. Makasih. Perkenalkan, nama saya Alfian Adriano Maulana dari kelas D. NIM-nya S1A022132. Halo, nama saya Riani Secinta Kailia, NIM S1A022176. Halo, nama saya Luna Putikari Samahadi, NIM S1A022180 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Keisha Maigras Manik, NIM S1A022156 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Nandal Malipasya, NIM S1A022170 dari kelas D. Halo, perkenalkan, nama saya Pinandita Kanadia Nusa Carina dengan NIM S1A022198 dari kelas D. Perkenalkan, saya Nazil Alfa Fadil Hashim, NIM S1A022172 dari kelas D. Perkenalkan, nama saya Radendra Putri Angeli dengan NIM S1A022162 dari kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video implementasi Pancasila sila kedua. Selamat menyaksikan. Tuhan kekal dan abadi. Nation is in danger. Our own Indonesian history shows that clearly. Bahwa Pancasila itu adalah satu dasar yang kita, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia dapat dilakukan dalam lingkungan sehari-hari. Rasa dari sikap saling mencintai tidak selalu harus diucapkan, namun dapat berupa perlakuan, seperti membantu teman merapikan buku-buku yang sedang jatuh. Kita sebagai manusia layaknya memiliki pemahaman bahwa kita semua adalah sama derajat, saling membutuhkan sesama kepada orang yang sedang membutuhkan. Sebagai makhluk sosial, kita sudah semestinya berperilaku adil dan tidak membeda-bedakan status sosial seseorang. Salah satunya, yaitu dengan melihat pedagang. Kita bisa membantu dengan cara membelinya. Manusia yang adil dan beradab rela melakukan kegiatan untuk kepentingan bersama, melakukan aksi terpuji agar lingkungan tetap terjaga dengan baik. Terkadang kita selalu ingin dihargai oleh orang lain. Jika kita ingin dihargai, maka kita juga harus menghargai orang lain. Hal ini juga berlaku saat kita saling bertukar pendapat. Jadi, kita harus mendengarkan usulan atau pendapat dari orang lain, baru kemudian kita diskusikan bersama. Yang merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian Pancasila diawali dalam proses perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pada rapat pertama, Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yang secara khusus akan dibahas pada sidang tersebut, yaitu mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk.
Kemudian tampillah 3 orang pembicara, yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945, IR Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Sebagaimana masukan dari salah satu teman IR Soekarno yang merupakan ahli bahasa, maka beliau menamainya dengan Pancasila yang artinya 5 dasar. Istilah Pancasila terdiri dari 2 kata Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau asas. Sesuai namanya, Pancasila memiliki 5 sendi utama atau sila yang menyusunnya, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan yang setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan ataupun laki-laki, miskin ataupun kaya, berpangkat maupun tidak. Di negara kita ini sejatinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi. Sila kedua Pancasila, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa seluruh manusia merupakan makhluk yang beradab dan memiliki keadilan setara di mata Tuhan. Dengan kata lain, seluruh manusia sama derajatnya, baik perempuan dan laki-laki, maupun miskin maupun kaya, berpangkat maupun tidak. Di negara kita ini, sejatinya tidak diperbolehkan adanya diskriminasi terhadap suku, agama, ras, antar golongan, maupun politik. Sedangkan menurut Nur Diaman dan Setijo, kemanusiaan adil dan beradab mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, sama hak dan kewajibannya, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. NKRI merupakan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, negara yang memiliki hukum yang adil, dan negara berbudaya yang beradab. Negara ingin menerapkan hukum secara adil berdasarkan supremasi hukum, serta ingin mengusahakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Di samping mengembangkan budaya iptek berdasarkan adab cipta, karsa, dan rasa serta karya yang berguna bagi nusa dan bangsa tanpa melahirkan primordial dalam budaya. Mengapa keberadaan sila kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi penting? Keanekaragaman masyarakat Indonesia selain dapat menjadi kebanggaan, namun dapat pula menjadi suatu ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Adanya keanekaragaman memungkinkan suatu komunitas masyarakat dapat memilih untuk hidup berkelompok dengan orang lain yang mungkin saja berbeda dengan ras, suku, budaya, atau bahasa yang dimiliki. Namun, adanya keberagaman ini kondusif pula menjadikan kelompok-kelompok tersebut saling membenci berdasarkan perbedaan yang ada di antara mereka. Menghadapi tantangan ke depan, bangsa Indonesia harus waspada dan siap dalam menghadapi era globalisasi seperti di bidang ekonomi. Kemudian, ancaman bahaya laten, terorisme, komunisme, dan fundamentalisme. Hal-hal tersebut menjadi suatu tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia, yang bila mana kita sebagai suatu bangsa tidak bisa bersatu alias dalam kondisi terpecah belah, maka besar kemungkinan bangsa kita akan gagal dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Untuk sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab, sangatlah penting pada situasi seperti ini. Bila masyarakat Indonesia menerapkan sila kedua secara baik, maka Indonesia mempunyai kemungkinan yang kokoh dalam menghadapi tantangan-tantangan dunia pada saat ini. Jadi sila kedua dapat dikatakan sebagai salah satu jaring pengaman atas permasalahan yang ditimbulkan arus globalisasi. Untuk keadaan aktual penerapan sila kedua dari Pancasila di Indonesia, pada saat ini masih penerapan sila kedua dari Pancasila di negara kita masih sangat kurang. Hal tersebut cermin dari masih banyaknya masalah kejahatan di bidang hak asasi manusia dan suasana yang berbau sara seperti kampanye dari kubu-kubu tertentu yang menggunakan isu-isu sara. Kasus pelanggaran HAM merupakan hal yang sangat erat dengan penyelewengan sila kedua dari Pancasila. Kalau kita simak, kasus pelanggaran HAM berdasarkan sifatnya sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kasus pelanggaran HAM berat seperti genosida, pembunuhan sewenang-wenang, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, dan perbudakan. Sementara kasus pelanggaran HAM biasa antara lain berupa pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang dalam mengekspresikan pendapatnya, dan menghilangkan nyawa orang lain. Dan ini beberapa contoh kasus-kasus besar pelanggaran HAM dan isu sara. Antara lain kasus peristiwa G30 SPKI tahun 1965, tragedi 1998, bom Bali, kasus Salim Kancil, dan kerusuhan di kota Tanjung Balai. Serta masih banyak lagi kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Sampai saat ini masih marak terjadi.
Jadi kesimpulannya, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung pengertian bahwa manusia Indonesia seharusnya diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki derajat yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan keturunan. Sila kedua dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta untuk menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini. Selain itu, sila ini juga harus mampu menjamin hukum yang adil bagi masyarakat secara keseluruhan, utamanya demi penegakan HAM yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.